Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita buka kegiatan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kemarin Bapak sangat mengapresiasi ya. Memang harus seperti itu. Jadi anggap bahwa orang lain itu bisa melihat sisi kurang dari naskah kita, gitu ya. Dan tidak selalu apa yang kita buat itu bisa kita kendalikan keseluruhan alurnya, sehingga masukan dari yang lain itu sangat berharga, gitu. Walaupun nanti tetap penulis mempertimbangkan dari masukan-masukan sejawat itu. Oke. Jadi polanya kemarin sudah sangat bagus. Nah, sekarang mohon izin untuk bersama-sama melihat punya Kang Salman Joe Fahmi ya. Yang naskahnya udah selesai. Mudah-mudahan share screen-nya tidak loading lagi ya, Kang Ilan ya. Kita coba mulai bahas bareng-bareng punya Kang Salman ini. Dari saya Pak? Atau ya dari saya. Oke ya. Ini di sini ini tujuan ya, tujuan. Walaupun biasanya diawali dengan tujuan penelitian ini adalah kan gitu, tapi sama saja ini mencerminkan tujuan ya. Ini tujuan, kemudian ini sampai di sini ya. Sampai di sini ini metode ya. Ini metode. Ini Salman bagusnya di sini penulis mengacu pada adapun interpretasi. Ini masih ini di sini ini masih campur dengan metode ya. Di sini masih campur dengan metode nih. Ada bagusnya metode satu kalimat ya. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan satu kalimat. Nah, baru nanti masuk ke kesimpulan. Gitu. Jadi di sini masih campur nih antara metode dengan dengan penelitiannya kan gitu. ya. Sebelum kesimpulan itu idealnya ini dia hasil penelitian dan pembahasan gitu di sininya tuh. Di sini nih ya, di sini. Nah, ada juga paper di sininya itu sebelum ada yang menulis latar belakang. Sebelum tujuan itu ada yang menulis latar belakang. Satu kalimat ya, latar belakang satu kalimat. Ada yang mengawali dengan latar belakang. Nah, kenapa di sini di latihan ini latar belakang tidak direkomendasikan?
Karena kadang masih berubah-ubah. Kalau tujuan kan nggak berubah. Kalau tujuan ini nggak berubah. Kadang kalau latar belakang kan harus dicarikan kalimat yang paling mewakili gitu untuk latar belakang ya. Oke. Nah, ini susunannya alfabet. Sebelumnya kan belum alfabet ya. Iya, Pak. Ngaca. Uh, ini ininya tuh alfabet. Oke. Oke. Nah, ini pendahuluan sampai sini itu sampai pendahuluan sampai metode itu sampai sini itu proposal ya. Ini tuh proposal proposal penelitian ini. Pokoknya pendahuluan artikel sama dengan proposal penelitian gitu. Yang nanti membedakan di antara jurnal itu, hanya komposisinya. Kalau bagian-bagiannya seluruhnya proposal. Ada yang rumusan masalahnya itu setelah latar belakang di sini gitu. Rumusan masalah kan nggak ada gitu. Itu nanti akan bergantung mana jurnalnya ya. Yang pasti keseluruhan bagian di dalam pendahuluan itu identik proposal gitu ya sampai metode. Oke, ini masuk kita ke sini, dia berbicara masker, bicara pandemi, kemudian mengenakan masker di masa pandemi COVID, fenomena ya, kemudian kualitas hadis olahraga saat salah. Oke, ini tambahan ya kemarin ya. Iya. Tambahan, mata hadis larangan meniup saat sholat. Nah ini lupa ini, berarti ini nggak pakai titik nih. Ini dihapus ya, titik Oh iya, ini. Pak. Ini dihapus. Nah serunya nulis artikel itu begitu gitu, karena literasi gitu sebenarnya. Makanya jangan pohon besar dulu, pohon kecil, kemudian nanti ditumbuhkan gitu. Secara hadis secara umum. Oke. Kesimpulan. Oke, ini yang disebut dengan draft ya. Yang disebut dengan draft. Nah, sekarang kita bikin sebuah pernyataan begini. Orang kaya secara intelektual adalah yang memiliki draft gitu. Ya. Draft itu kan ada di kepala tapi kadang belum dituangkan. Nah, kalau ini sudah manuskrip istilahnya, draft yang dituangkan ke dalam kertas, kita sudah punya manuskrip. Berarti untuk kekayaan intelektual, Salman punya satu draft gitu. Dan ini sudah bisa diajukan hak kekayaan intelektual. Ya. Walaupun masih draft sudah bisa diajukan pada Kemenkumham kekayaan intelektual. Oke, harus dipahami ini bukan judul ya, tapi topik. Iya, Pak. Ini topik ya. Ini topik untuk kepentingan penerbitan nanti. Ini kurang pas kalau untuk judul. Ada saat sholat gitu ya, pasti ada judul yang lebih mewakili. Oleh karenanya Salman coba merenung di gunung ya, merenung di gunung mencari ilham. Kira-kira nih judul yang lebih mewakili apa gitu. Kalau topik nggak berubah, topik nggak boleh berubah, tetapi kalau judul masih bisa diubah-ubah. Misalkan nih, syarah hadis larangan menutup mulut saat salat di masa pandemi. Pastilah ada judul yang
membuat beberapa alternatif judul mana kira-kira yang lebih mewakili gitu. Misal ya, misal eh, misal nih ya, masker Iya, iya. kira-kira pokoknya jangan ada kata saat aja kan gitu di judul itu. Keabsahan salat, sementara lah ya ini ya, keabsahan salat menggunakan masker, misal gitu ya, keabsahan salat menggunakan masker pada era pandemi. Misal lah kan gitu. Kan sama aja kan, begitulah pokoknya. Pokoknya jangan khawatir terhadap judul berubah. Yang tidak boleh berubah itu topik. Kalau judul masih boleh berubah-ubah. Oke. Sekarang kita sebentar. Ini Bapak hanya share screen satu ya, nggak keseluruhan ya. Sekarang kita cek ini. Kita cek ini ya. Kita cek kemarin udah dibetul-betulin sih. Pak, Ya. saya kan ada pertanyaan sebenarnya pas ini ya ngumpulin bahan-bahan terus referensi. Itu tuh ada jurnal yang penelitinya itu banyak, terutama jurnal yang kesehatan itu penelitinya itu Bentar kan kemarin udah di ini, udah di tar nanti gini prinsipnya hindari ngutip dari website untuk jurnal itu. Ini prinsip nih, hindari ngutip dari website, cari dulu dia di pasti seputar itu ada dari selain website gitu, ya. Website itu sekunder. Diupayakan kita ngutip dari artikel jurnal. Mengapa artikel jurnal? Karena artikel jurnal itu menjadi primer dia hasil riset, ya. Tentang ini penerapan protokol kesehatan itu kan pasti banyak selain dari website gitu, ya, ya, gitu. Nanti pun kalau dikirim ke jurnal pasti rekomendasinya coba ini ubah tidak dari website gitu ya. Kemudian ini oke, udah benar. Udah benar sih, kemarin udah dibetul-betul kan sih. Oke. Pokoknya Salman ini masih banyak dari website. Website itu kalau misalkan wah sangat terpaksa bahwa itu, nah ini kan udah dibetulkan kan? Kurang 1 juta berapa lagi? 1.800.000. 1 juta. Apa itu ada yang sedang menghitung uang? Ini kan di sini nih, lihat nih example-nya ya.
ini example tuh. Oh iya Pak. Ini example tuh. Ini example. Ini example. Ini tuh ada example tuh. Oh iya Kalau Pak. ini kalau satu orang, ini kalau dua orang ini. Jadi begitu. Tuh, Iya Pak. Saya kurang perhatian itu. ya. Di sini titik dua. Di sini titik dua. Berarti berapa orang nih? Satu, dua, tiga orang kan? 3 orang. Nah, itu kan pertanyaan tadi kan? Iya Pak. Oke. Makanya pakai Mendeley biar otomatis. Ini yang manual kan? Ada pokoknya di sini example ya. Tuh, di sini example-nya ada kan? Iya Pak. Itu salah Oh, kayaknya, masih salah ya oh, saya. oh, Atau gitu enggak? ya. Iya Pak. Oke. Oh, ini lupa nih, ini hapus nih. Kan? Iya Pak. Tuh, hapus. Ini tuh yang benar itu sih ya sebenarnya pokoknya diupayakan nih cari jangan dokumen website ya, pasti ada juga gitu. Kayak begini juga kan harus betul nih. Ini Juli gitu kan, apa Juli gitu nulis tuh. Eh, tentang mungkin kecil, terus prokesnya besar gitu. Pokoknya nanti gampang kok menelusuri selain dari website ya. Oke, udah benar. Kayak kayak ini nih sayang kalau ngambil. Jadi ini apa primer primer gitu. Pikirannya kita primer primer gitu. Tapi KBBI ini ya. Oke. Oke. Mana lagi ya? Nah ini eh, jurnal nggak mau dia kalau dari sini. Oh iya Pak. Kalau dari Wikipedia nggak mau. Jadi sayang manuskrip itu udah lumayan bagus. Nah, tetapi masih ngutip-ngutip yang kayak begini ini biasanya nanti reviewer itu minta diubah, coba. Kan tentang apa ini? Tentang pandemi terkenal lainnya, di antaranya pandemi influenza. Nah, nggak usah dari ini kan, ada juga kan dari hasil riset ya. Pokoknya sasarannya ke ini, sasarannya ke eh, Jurnal ya apa Pak. namanya ke ya ke jurnal ke tuh kan ini sayang nih, sayang banyak dari ininya. Ini juga apa nih? Tuh ya. Udah sih itu saja. Ntar kita lihat ini. Ini yang manual ya. Makanya nanti mulai pindah nih dari manual ke ini, dari manual ke Mendeley. Ntar kita Biasa. kita cek ini.
Nah, ini kalau sudah masuk di sini kan nggak usah masukin 2 kali. Kita cek ada yang ditulis 2 kali atau tidak. Masih muncul kan? Masih kelihatan kan? Muncul kan? Iya, Pak. Kalau sekalian tuh jangan bicara waris di anak incu. Bikin grup baru aja. Udah Bang. Berlima. Oke. Nanti kelihatan di sini kalau ada double kelihatan di sini. Beda ya. Oke. Oke, ini untuk yang manual ya. Ya, itu tadi pertama selamat untuk siapa? Untuk Salman ya. Selamat telah menghasilkan satu draft. Nah, selanjutnya dari draft itu cari jurnal, cari sasaran jurnal ya. Misalkan jurnal di Roya yang punyanya Pak Reza itu Pak Reza yang menentukan di Roya itu terbit atau tidak terbit, atau jurnal riwayah di Kudus. Pokoknya hampir setiap PTKIN adalah jurnal hadis ya. Nah, cari sasaran jurnal mau dikirim kemana, ambil template-nya ya. Ambil template-nya, lihat juga yang sudah terbit dari jurnal tersebut, baru kita memasukkan konten kita ke dalam template jurnal yang mau kita kirimkan, gitu Salman. Iya, Pak. Ada yang Bapak itu kan punya berapa ya jurnal ya, tapi tetap prosesnya pasti begitu, templating gitu. Nah, yang Salman Jol pahami ini untuk jurnal hanya sekedar OJS udah bisa terbit, ya, udah bisa terbit. Yang biasa Bapak share itu punya mahasiswa ya. Kalau Bapak sih kadang nggak melihat grid jurnal itu Sinta atau tidak Sinta. Bapak lebih ke metadata gitu ya. Toh jurnal juga nanti dia berkembang terus. Mungkin sekarang belum gridnya belum Sinta, tetapi apa namanya dalam 1 tahun jurnal itu pasti mengembangkan dirinya. Pokoknya Bapak nggak jarang melihat grid di mana gitu. Yang Bapak itu pokoknya masuk pada sistem open journal system kayak gitu. Tetapi bahwa motivasi untuk terbit di jurnal yang grade-nya di atas juga harus terbangun, hanya pasti dengan konsekuensi-konsekuensinya. Seperti jurnal riwayah Kudus itu reviewernya 2 itu. Reviewernya 2. Masuk misalkan kita submit ke sana, lantas pengelola saja sudah bisa mengeksekusi, reject ya, ditolak atau diteruskan ke reviewer. Nah, reviewer itu 2, dari bidang ahli itu 2. Yang satu nanti memberi masukan apa, yang satu lagi nanti memberikan masukan apa. Nah, dengan demikian maka masukan-masukan terhadap paper Salman Jol Pahmi itu harus dilihat dari kita mau memasukkan ke jurnal mana gitu. Bisa aja ada satu jurnal yang karakternya minimal 5.000 misalkan, ada juga gitu kan. Kita sudah berapa karakternya,
Terus aja seperti itu, proses review seperti itu. Nah, itu barangkali ya, yang penting udah punya draft dulu, kemudian dari sisi draft bagaimana mau kita memotong, menambahkan konten, dan lain sebagainya, harus dilihat dulu sasaran jurnalnya, mau dikirim kemana. Kadang suatu jurnal itu, misalkan di jurnalnya Pak Reza itu, metode dengan pendahuluannya nggak dipisah, ya, disatukan gitu dalam metodenya, disatukan di dalam pendahuluan, tetapi bukan berarti tidak ada metode di sana, gitu, ya. Oke, sebelum kita berdiskusi untuk itu semua, tadi saya lihat Pak Reza, ya, tadi saya Pak Reza, kalau naskah tadi disampaikan ke Pak Reza, jangan disampaikan ke Pak Reza, pasti dikritik habis ya, ininya kan gitu, kayak gitu. Apa? Tapi nanti kita coba lihat dengar dari Pak Reza. Dengan prinsip nanti kita mau terbit di jurnal mana. Kalau di jurnal rintisan saya sudah bisa terbit. Kalau di jurnal rintisan saya, kan saya banyak jurnal gitu, ngerintis, itu udah bisa terbit. Kecuali kualifikasi Pak Reja pasti belum. Menurut kualifikasi Pak Reja pasti belum. Coba sekarang silakan Pak Dr. Reza. Pak Dr. Reza, mohon untuk dapat memberikan masukan dan lain sebagainya terhadap draft, ya, terhadap manuskrip yang sudah diselesaikan oleh Salman Jolfahmi tentang larangan menutup mulut ketika sholat dalam konteks pandemi dengan menggunakan masker. Silakan Pak Dr. Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dekan Dr. Haji Wahyudin Dharma Laksana, teman-teman sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya Pak Dekan. Pertama, biasanya dalam sebuah artikel, kalau saya beberapa kali mereview itu, mungkin di judul itu perlu kita paham, kita lihat bersama, itu kan mengandung materi kajian. Kemudian yang kedua, kata yang mewakili metode. Catat tuh. Patwa nih. Pak Reza kan punya jurnalnya. Catat. Jadi kemudian nanti menunjukkan juga semacam alur pemikiran kalau bisa, tapi itu tidak wajib. Yang paling utama itu kajian materinya apa, kemudian baru metodologinya. Makanya kalau tadi yang punya Pak Salman itu perspektif hadis saja, saya kira sudah cukup daripada kita menyampaikan sarah hadis. Karena kalau kita membuat judul dengan sarah hadis, itu memagari si penulis untuk lebih keluar gitu, karena dia akan terpagari oleh sarahnya sendiri. Jadi makanya menurut hemat saya mending perspektif saja bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya biasanya di jurnal Diroya, Pak Dekan, kita kalau melihat sebuah artikel itu, maka dilihat dari bangunan draft artikelnya.
bersama-sama dengan Bu Kalap ketua laboratorium juga kita melakukan hal yang sama. Jadi di abstrak itu harus ada, nanti yang dicek itu gitu, sudahkah ada masalahnya, sudahkah ada pertanyaan masalahnya, sudahkah ada kalimat singkat tentang metodenya, kemudian sudahkah ada semacam kesimpulannya gitu. Nah, beberapa abstrak yang kemarin saya mereview dari Jambi, di situ saya lihat di abstrak dia metode tidak ada, kemudian antara antara latar belakang dengan ininya, dengan metode dengan tujuan dan kesimpulan kurang match gitu. Jadi hanya biasanya kalau ini tidak dipegang, biasanya sering ungkapannya itu permainan kalimat saja. Permainan kalimat yang seolah-olah ilmiah, tapi komposisi atau list isi dari abstrak itu sendiri tidak terpenuhi secara keseluruhan gitu. Jadi biasanya sih abstrak itu isinya itu, jadi mewakili semua, mulai dari masalahnya apa, kemudian kalau mau pertanyaan masalahnya apa, lalu tujuannya, boleh langsung tujuan, boleh, kemudian metodenya secara singkat, lalu hasilnya apa gitu. Karena substansi dari abstrak itu sendiri memang untuk mempermudah pembaca dalam memahami, karena kita ini harus kita pahami bersama ya Bapak-Bapak sekalian, kita menulis itu dalam rangka memudahkan pembaca untuk memahami pesan yang sedang kita sampaikan. Jadi kita harus betul-betul menghindari kalimat ataupun rancang bangun tulisan yang seandainya itu menyulitkan pembaca gitu. Karena tujuan menulis itu adalah memudahkan orang memahami gitu. Maka kalau bisa tidak bertele-tele. Kemudian kalau kita mereview demikian, dilihat batang tubuhnya, kemudian masuk ke pendahuluan. Nanti di pendahuluan kalau di Roya, persis yang seperti Pak Dekan sampaikan tadi, sekarang itu untuk latar belakang masalah itu langsung saja ke masalah yang bombastisnya. Karena dalam pertama, ini perkembangan baru dari penulisan artikel. Yang kedua, ini bagian dari tujuan yang saya sampaikan tadi, bahwa kita menulis itu untuk orang mau dan mudah memahami pesan yang sedang kita sampaikan dalam artikel itu. Dan saya kira dalam penulisan buku yang lain juga sama. Makanya kalau kita ke Gramedia itu di sana bersaing tulisan-tulisan judul yang menarik gitu. Kemudian di pendahuluan itu latar belakang, kemudian pertanyaan. Kalau di Roya metode sekaligus itu, metodenya pakai apa. Nah, metode ini ada metodologi penelitian, ada metodologi pendekatan. Kalau metodologi pendekatan itu teori-teori atau konsep yang kita libatkan dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, itu. Sementara metodologinya sendiri itu adalah kerangka pemikiran kita, itu ditinjau dari nanti mau seperti apa masalah itu diselesaikan. Oh, saya kayak Sarah itu kan lebih ke konten analisis. Ada satu konten dianalisis secara mendalam. Nah, gitu. Kemudian di pembahasan itu sering juga orang menulis subjudulnya itu dengan pembahasan gitu.
Sebetulnya itu tidak saklek demikian, tapi bisa saja judul yang lebih mewakili pembahasannya sendiri bisa. Umpamanya tadi malam saya menulis tentang apa namanya itu tutorial tahlil dan tutorial wudhu yang berpengaruh tahlil dan tutorial wudhu sebagai penangkal ngantuk dalam khutbah Jumat. Jadi, nah itu subjudul itu nanti akan dipecah menjadi 3 itu. Nah, kita berpikirnya demikian, dipecah menjadi 3. Yang pertama, saya pasti akan bicara tentang tahlilnya. Yang kedua, baru saya berbicara tentang tutorialnya. Baru yang ketiga tentang analisa bagaimana kedua pembahasan A dan B itu dianalisis sedemikian rupa untuk membuktikan analisis bisa menangkal ngantuk, itu contohnya. Itu yang sedang saya teliti sekarang di Litab Dimas, Pak Dekan. Nah, jadi dari pembahasan itu kita memang benar-benar masuk ke dalam pembahasannya gitu. Nah, baru di ujungnya itu, di ujung setiap pembahasan saya sering menyarankan itu kita ikat dengan intisari. Pertama intisari dari subbab itu, kemudian kaitannya dengan subbab berikutnya gitu. Itu menjadi enak untuk dibacanya dan memang berkesinambungannya. Sering sekali skripsi atau bahkan tesis terkadang bab 1, bab 2 dan bab 3 itu tidak nyambung. Bab 2-nya bicara teoritis, bab 3-nya teoritis yang dibicarakan nggak dipakai gitu. Kan kita bicara teoritis di bab 2 itu kan untuk kita gunakan di bab 3 atau bab 4 gitu. Terkadang itu udah dibicarain teorinya tapi nggak dipakai gitu. Nah, teori itu sendiri kalau kita sudah buat, itu kan nggak akan dipakai semua secara lengkap. Nah, itulah yang diikat di ujung nanti. Umpamanya sarah itu langkah-langkah mensarah umpamanya. Itu langkahnya ada umpamanya 5 langkah. Tapi yang saya gunakan cuma 3. Itulah contoh mengikatnya itu. Nanti ketika di bab berikutnya benar-benar lakukan 3 gitu. Kemudian memang sekarang itu template di berbagai jurnal ya mendelay dalam daftar pustaka. Saya kira itunya sudah ada di Usuluddin juga itu yang Pak Busro. Mudah-mudahan kawan-kawan hadir kemarinnya yang ilmu hadis, jurusan ilmu hadis di Zoom meetingnya itu tentang penggunaan Mendeley dan juga pengutipan daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Itu saja Pak Dekan. Mohon maaf ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Reza. Tadi saya minta dicatat ya poin-poin dari Pak Dr. Reza itu karena beliau eksekutor untuk jurnal Diroyah Sinta 2, diterima atau ditolak, terbit atau tidak terbit ya. Di lobi, kalau bisa di lobi Pak Dr. Reza itu. Ya. Oke, silakan Kang Ilan dimoderatori ya untuk pembahasan mengenai progres ya, progres untuk semua. Tadi kan dari Kang Selamat Julfahmi ini model ya, contoh ya. Selanjutnya silakan progres apalah, mungkin hambatan, mungkin apa dan lain sebagainya. Mangga dimoderatori ya. Oh ya Pak.
Ini jadi langsung menanyakan ke progres teman-teman, Pak. Sampai saat ini, biar bisa langsung ditampilin ya, Pak. Bagaimana? Progres Papres dulu berarti. Oh iya, silakan, nggak apa-apa, Kang. Rijal dulu. Mungkin sedikit untuk saya tentang progres ini. Saya ada 3 pertanyaan dalam penelitian saya. Ini saya masih baru membahas 1 poin mungkin yang dianggap sudah selesai, tinggal poin kedua dan poin ketiga. Tapi saya terperangkap gitu ya, stuck mungkin di syarah hadis. Di syarah hadis karena saya di rincian pertanyaannya itu menanyakan tentang bagaimana syarah hadis tentang ketaatan istri terhadap suami. Di sini ada beberapa hadis, ada 2 mungkin ya di sini yang saya sebutkan baru hanya 2. Yang pertama tentang hadis Rasul yang menyatakan bahwa wanita yang baik itu adalah wanita yang menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaatinya jika ia memerintahkannya. Nah ini saya coba istilahnya bukan bentrokan, mungkin disandingkan dengan hadis yang lain tentang perintah Nabi as-sam'u wa ta'ah alal mar'il muslim fima habba wa kariha. Jadi mendengarkan dan mentaati kepada seseorang muslim dalam sesuatu yang disukai dan dibenci. Nah ini saya stuck mungkin ya di pencarian syarah bagaimana caranya untuk menggabungkan atau hanya sebatas membuka saja atau ada kita harus ngasih simpulan atau bagaimana gitu. Itu mungkin. Satu dulu itu langsung Pak Reza nih yang bisa menjawabnya, Pak Reza nih. Baik, pertama Pak Ilan itu perlu dulu membuat sebuah kerangka pemikiran atau alur pemikiran. Nah itu kalau dari penjelasan yang barusan itu kan terlihat ada komparasi di situ ya. Maka berarti kan mau melakukan analisis komparatif berarti. Nah dari ya, Pak, gimana? Sebetulnya ini kan masih bukan di judul aslinya kan saya hanya pembacaan kontemporer, Pak. Pembacaan kontemporer tentang ketaatan hadis. Nah, di pertengahan pembahasan itu saya mencoba untuk menampilkan syarah-syarah hadis mungkin dari para ulama atau mungkin dari pemahaman-pemahaman yang lain, metode-metode pemahaman yang lain. Nah, yang jadi masalahnya itu apakah harus disambungkan atau saya hanya memperlihatkan saja begitu, Pak? Kalau kan bagaimana syarah hadis itu artinya kan kita hanya menjelaskan syarahnya, makanya tadi saya coba sampaikan bahwa ketika kita menjuduli atau mempertanyakan dengan syarah itu sekaligus kita sedang memagari ruang lingkup analisis kita sehingga terkungkung pada sebuah syarah. Nah, makanya kalau umpamanya kita ingin juga loncat keluar pagar, di luar syarah juga melibatkan supaya lebih mendalam, maka tidak perlu syarahnya disampaikan di dalam judul, sehingga perspektif saja. Jadi perspektif itu bisa fikih hadisnya, bisa syarah hadisnya, bisa kajian pendapat ulama dan sebagainya gitu. Jadi untuk syarah hadis terhadap ketaatan istri kepada suami, kemudian lalu dibandingkan dengan hadis yang beberapa hadis, maka nanti tinggal penulis atau Pak Ilan sebagai penulisnya membayangkan ini mau saya apain, karena kita sebagai penulis punya otoritas
sangat besar ya untuk mengarahkan kemana. Makanya nanti ketika orang lain menjadikan tulisan kita ini sebagai studi pustaka, dia akan lihat, oh segmen yang dikaji oleh Pak Ilan itu di A, saya mau B-nya. Maka sangat penting di awal kenapa Pak Ilan mensarah hadis itu gitu. Nah, kalau tidak ada alasan kenapa kita mensarah, di sana nanti kita mulai tersesat, Pak. Tersesat dalam artian kita mau ngapain ya, jadi bingung gitu. Makanya betapa pentingnya di awal kita itu mencoba menentukan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau umpamanya kalau mau dibandingkan, temukan dulu titik-titik walaupun bukan tadot tapi perbedaan ya, pertentangan kecil antara dua hadis itu jika ingin dikomparasikan. Tapi jika dua-duanya ingin dijadikan sebagai instrumen untuk konten analisis, maka kita tidak perlu menulis di latar belakang itu pertentangannya. Justru kita menulis sisi dari muafakohnya. Muafakoh itu artinya, oh iya, sisi dari hadis B, hadis yang kedua tadi, sam'an wa ta'atan itu sisi mananya yang menguatkan kepada hadis yang pertama gitu. Nah, jadi itu sisi-sisi atau segmen-segmen yang perlu kita lihat, irisan-irisan yang bagian yang beririsan. Nah, bagian yang beririsan itulah menjadi pijakan kita untuk menganalisa gitu. Kemudian yang kedua, sebaiknya untuk satu artikel itu saya selalu menyarankan satu pertanyaan saja, Pak. Tidak perlu 3, karena namanya artikel kan hanya 20 halaman ke bawah. Menyelesaikan satu variabel itu sudah sangat sangat cukup lah untuk 20 halaman gitu. Nah, kalau kita mau memesan 3 variabel sekaligus, maka tentu analisa yang kita lakukan di dalam 20 halaman untuk 3 variabel besar itu pasti tidak akan dalam gitu. Karena akan kekurangan halaman untuk satu variabel. Nah, hindari juga membuat pertanyaan lebih dari satu, yang dimana pertanyaan 2 dan 3-nya sebetulnya pasti akan dibahas jika bertanya pertanyaan pertama. Umpamanya bagaimana eksistensi hadis-hadis tentang ketaatan suami dan istri kepada suami. Ya ketika kita mensarah hadisnya kan pasti kita akan sudah sampaikan itu. Nggak mungkin kita mensarah hadis yang kita tidak tahu hadisnya gitu. Nah, maka untuk menentukan pertanyaan penelitian itu memang kalau saya sering menyampaikan, kira-kira pertanyaan yang kita buat itu dapat dijawab dengan mudah nggak? Kalau tidak mudah dijawab, bahkan kita sudah diskusikan dengan beberapa orang tidak langsung bisa dijawab dengan lugas, maka itu variabel. Tetapi kalau umpamanya pertanyaan kita itu disampaikan tidak begitu sulit untuk menjawabnya, ya itu bukan variabel, instrumen itu. Umpamanya bagaimana hadis-hadis tentang ketaatan istri kepada suami, maka itu tinggal search di kitab-kitab Masyhurul Asliya kan selesai masalahnya. Jadi maka itu menurut saya bukan sebuah variabel. Bukan sebuah variabel yang perlu kita pertanyakan gitu dalam ini. Karena mohon maaf,
pertanyaan yang kita sampaikan dalam sebuah proposal atau sebuah penelitian, konsekuensi akademis atau ilmiahnya sangat tinggi. Pertama, dia akan meminta peralatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Yang kedua, dia harus disampaikan dalam kesimpulan di akhir. Dan yang ketiga, yang paling utama itu ketika kita bertanya 3 hal, maka ketiga hal itu harus dijelaskan variabel masalahnya di latar belakang. Jadi nggak bisa kita menulis satu permasalahan saja di latar belakang. Lalu kita bertanya 3 gitu. Nah, gitu. Saya kira itu kalau ada yang mau inikan gitu. Oke ya, ini kan menjadi pencerahan untuk kita semua nih. Jadi mumpung Pak Reza ada di sini, terus digali ya, digali. Oke, silakan lanjut. Jadi satu pernyataan, satu jawaban dari Pak Reza untuk semua ya, langsung ditransfer pada rencana progresnya. Silakan lanjut. Ya, silakan mungkin yang lain, Kang Said, Kang Reza, atau yang lain. Kang Ilan, mungkin saya ya, boleh nggak? Oh ya, silakan langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, sebetulnya ini saya itu insya Allah akan membahas tentang tren children free itu. Nah, kebetulan saya agak bingung di konten gitu kan. Jadi kan berarti kan itu judulnya itu setelah intinya gitu, baru kasus children free-nya atau dibahas dulu kasus children free-nya kemudian disanggah atau dijelaskan hadisnya gitu. Nah, saya itu bingung di situ peletakan konten sih, lebih ke peletakan konten gitu, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Children apa, Bu? Itu Pak Dr. Reza yang sedang rame itu perempuan yang nggak mau punya keturunan gitu. Oh iya. Monggo Pak Reza. Tentang penyusunan konten itu sangat ditentukan dalam alur pemikiran. Nah, alur pemikiran itu pada Ibu yang ini ya, yang meneliti ini, alur pemikiran itu kan bagaimana kita memandang sebuah masalah. Jadi masalahnya ini, umpamanya masalahnya tadi masalah ibu-ibu nggak mau punya keturunan, mau punya anak gitu. Nah, maka perspektif hadis umpamanya. Maka ada 2 cara itu, tapi cara yang paling umum grand teori dulu, baru middle teori, nanti baru analisis. Jadi grand teori hadisnya dulu disampaikan atau dikumpulkan lah. Nah, kalau baru nanti dijelaskan, baru nanti disampaikan pula masalah kontemporernya tentang apa namanya itu children free itu. Nah, jadi seolah-olah kita mendudukkan dulu hadis tentang itu, kemudian kita dudukkan eksistensi atau
perspektif tentang children free-nya. Setelah keduanya itu berdiri, kita sampaikan dalam 2 subbab, atau boleh 2 bab yang berbeda kalau ini sebuah tesis. Nanti di ujungnya baru analisis. Nah, analisa itu sering saya sampaikan, analisa itu seolah dia kita membuat 2 bulatan, lalu itu dilihat mana dari bagian bulatan 2 bulatan itu yang beririsan gitu. Jadi artinya children free ini mana yang diakomodir oleh hadis, dibicarakan hadis, mana yang tidak. Kemudian perkembangan kontemporer seperti apa, baru nanti hadis melihatnya. Lalu nanti yang tidak tercover oleh hadis masuk ke dalam saran untuk diteliti lebih lanjut, atau kalau kita tidak mau menyarankan, kita teliti sendiri boleh. Jadi itu menjadi temuan kita gitu. Sehingga sangat penting itu memegang bagaimana cara menganalisa gitu. Nah, cara menganalisa itu tadi gitu. Nah, kalau dikalimatkan, saya sering mengkalimatkan analisis itu dengan melakukan diskusi antar data. Data hadis, kemudian data children free, itu didiskusikan itu. Didiskusikan. Cara mendiskusikannya dengan mengimpor sedalam mungkin, sekomprehensif mungkin data yang terkait. Lalu yang di sebelah sana juga sama, kontemporernya datanya baru disandingkan. Nah, setelah disandingkan kita analisa. Hasil diskusinya itu ini sepakat, ini tidak sepakat. Ini berkaitan, ini tidak berkaitan. Ini masih baru, belum ada bahasannya, atau ini harus diberi analisis lebih dalam karena belum ada padanan kata yang menjadi clue itu terkait dalam hadis umpamanya kan, karena perbedaan istilah gitu. Kan nggak ada itu children free dalam hadis. Kan analisis kita itu harus children free itu dalam hadis itu apa sih yang cocok kata-katanya gitu. Terkadang bukan dalam satu istilah baku di dalam hadis, tapi justru dalam sebuah rangkaian cerita. Umpamanya Rasulullah pernah membolehkan ada orang secara kasuistik boleh tidak punya anak, umpamanya kan. Nah, itu menjadi bahan kita untuk ini. Tapi kan harus dilihat dulu di sana analisisnya. Apa saja alasan Nabi membolehkan pada orang itu. Kemudian apa saja alasan tidak membolehkan. Karena Nabi berkata, ini mukatsirun itu kan. Saya itu sangat menyuruh kita untuk banyak anak gitu. Iya, betul. Di hadis lain Nabi menyuruh banyak anak, ini kok minta tidak punya anak. Maka muncullah sebuah kriteria. Bisa disebutkan sebuah kriteria, bisa juga disebutkan tolok ukur. Nah, tolok ukur yang ditelorkan atau dihasilkan dari analisis data yang yaitu diskusi antar data tadi itu kita coba terapkan ke children free itu. Apakah kalau terpenuhi berarti boleh, kalau tidak terpenuhi berarti tidak boleh gitu. Kita ciptakan sendiri itu, ini kriterianya, ini tolok ukurnya. Nah, maka di subbab yang ketiga atau keempat itu yang kita kerjakan itu. Setelah itu baru kesimpulan itu. Jadi, ya silakan. Kalau misalkan saya nggak nemu hadis yang, ya itu yang tadi Bapak sebagai Kurang jelas. Kalau misalkan saya tidak menemukan hadis yang seolah-olah mendukung. Saya nggak dengar. Ya, Pak.
Sedikit ikut nambahin Teh Sofi ya, sedikit ya. Boleh. Kalau mengikuti alur Pak Dr. Reza, di awal itu mungkin bisa tematik pakai maudhui itu hadisnya, ya. Untuk grandnya pakai maudhui dulu. Tetapi kalau itu terlalu lelah, random aja misalkan ambil satu hadis ya sebagai sebuah pembatasan gitu ya. Ya. Nah, yang middle-nya coba pakai sosiologi makro untuk membaca fenomena. Nah, kakinya yang analisisnya itu bisa pakai konteks Indonesia. Nanti nyambung pasti dari sosiologi makro itu pasti nyambung dengan local wisdom. Dengan local wisdom. Nah, baru nanti diurai 3 hal tadi. Hadis sebagai grandnya, ya. Ada satu hadis misalkan yang harus memelihara keturunan, gitu ya. Sosiologi makronya bahwa itu hak asasi manusia, itu kan sudah benturan tuh di sana. Nah, kaitkan dalam konteks Indonesia ada local wisdom di mana kehidupan itu ya ada anak misalkan, dan itu gitu uraiannya. Yang pasti ini kalau serius bisa jadi tesis ya, Pak Reza ya. Coba doanya Pak. Kalian bisa gituin. Jadi gini, kita berangkat dari pohon kecil dulu, ya. Nah, masukan-masukan dari Pak Dr. Reza ini udah masuk mau menumbuhkan pohon tadi gitu. Makanya jangan sampai ada kasus macet ya di kerangka pikirnya. Sebagai sebuah pohon harus jadi dulu pohon. Nah, nanti masukan-masukan dari Pak Reza itu dia yang akan mengokohkan pohon itu untuk tumbuh besar gitu. Ya. Ya. Terima kasih banyak. Udah, Teh Sofi udah cukup? Ya, cukup untuk satu. Bikin alurnya, bikin peta konsepnya gitu. Dari atas hadis, ke bawahnya sosiologi, ke bawahnya lagi analisisnya mungkin local wisdom gitu. Ya, oke Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak, Pak Reza, Pak. Mungkin secara local wisdom itu tidak relevan dengan adat ketimuran Indonesia yang kemudian ditopang oleh hadis bahwa hadis juga harus memelihara keturunan. Nah, sebagai sebuah pohon kecil kan itu jadi, tetapi harus punya motivasi bagaimana ini juga menjadi tesis misalkan kan pohon besarnya. Enggak, lanjut. Kita manfaatin ada Pak Reza nih. Ya. Maka pertanyaannya harus yang tersulit. Pertanyaannya yang harus. Silakan yang lain Pak Ilan didistribusi, Kang Ilan. Ya, Kang Afrizal udah siap kayaknya itu. Udah mau bicara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan beberapa kali disebut suatu kata yang bernama tesis, Pak. Jadi tiba-tiba itu saya berhayal, Pak, walaupun sebetulnya secara artikel pun ini belum rampung dan mungkin setelah rampung pun belum tentu betul gitu, belum tentu rapi, belum tentu benar. Tapi tiba-tiba berhayal, Pak, gimana gitu caranya atau gimana struktur merubah atau mengembangkan dari sebuah judul artikel atau sebuah tulisan artikel menjadi sebuah sebuah tulisan yang nantinya bisa ke arah tesis, Pak, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan di grup itu ketika Kang Salman memberikan tulisannya itu kan ada sebuah komentar dari Bapak bahwa artikel itu mesti bebas dari plagiat sekian persen gitu, Pak. Nah, mungkin ada ingin tahu, Pak, trik dan caranya supaya menghindari plagiat seperti itu. Kemudian Pak, berkenaan dengan abstrak itu apakah wajib
dua bahasa gitu Pak. Kemudian berkenaan dengan kata kunci itu minimal ada berapa kata kunci Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi Pak, seperti standar tahrij dalam sebuah artikel kan, karena kan artikel itu singkat Pak, yang nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak. Jadi kalau standar tahrij di itu di sebuah artikel itu standar minimalnya atau standar yang paling simpel itu seperti apa? Karena kan kalau melihat beberapa contoh yang saya lihat di beberapa tulisan tentang tahrij itu kan kalau yang panjang itu kan sangat panjang sekali gitu Pak, dari mulai menghadirkan berbagai macam aneka ragam hadis-hadis, kemudian mengeluarkan sanad-sanadnya, kemudian diiktibar juga kemudian menilai periwayatnya dan lain-lainnya, panjang lah seperti itu Pak. Mungkin seperti itu Pak pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sebelum ke Pak Dr. Reza, yang hal-hal mudah saya jawab ya. Nanti selebihnya Pak Dr. Reza ya. Kata kunci maksimum 5, ya, minimumnya 3. Udah, itu aja dulu teknis. Plagiasi gampang, urusan gampang itu. Saya asik itu kalau urusi copy paste aja dulu, nggak apa-apa kan gitu ya. Nanti kita parafrase ada 3 nanti, apakah kita kutipan langsung ataukah kita parafrase atau kita ambil intisarinya dari pandangan orang. Tentang plagiarisme nanti gampang. Nah, terus untuk apakah ini lanjut ke tesis, kita kan harus punya otoritas nanti, otoritas keilmuan, ya. Jadi bikin roadmap diri. Kalau saya itu bikin roadmap diri, bikin peta, kita sedang berjalan kemana, harus bicara apa saja. Nah, kemudian dari peta itu atau pohon itu, saya pernah bikin paper tentang akar. Saya pernah bikin paper tentang batang. Saya pernah bikin paper tentang cabang, gitu ya. Jadi itu akan menjadi kumulatif, gitu ya. Terlebih tadi kata Pak Reza, satu pertanyaan aja. Nah, bikin roadmap diri yang nanti kita otoritatif gitu, membicarakan hal itu, dan itu pasti berkesinambungan. Oleh karenanya draft kita itu pasti terbit, tetapi pasti masih harus dikembangkan juga gitu, gitulah ya. Kayak yang Sophie tadi, terserah mau yang pertanyaan susah atau mau pertanyaan yang mudahnya. Tetapi juga itu bagian dari pohon keilmuan kita gitu ya. Pokoknya target jadi berapa paper. Kemudian selanjutnya tentang tahrij ini pakarnya Pak Reza nih, ya Pak Dr. Reza. Kita bahkan harus kursus langsung mengenai tahrij hadis ini. Pak Reza silakan dijawab yang belum terjawab atau keseluruhannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Pak. Ya, tentang tahrij, ini memang banyak ini ya. Banyak mazhab, banyak mazhab. Banyak model. Kedengaran suara saya? Ya Pak, kedengaran Pak, jelas Pak. Ya. Kedengaran Pak. Yang pertama, kalau Anda melihat kitabnya As-Sakhawi, As-Sakhawi itu dia menulis buku tentang apa ya? Ya, tentang buku apa namanya? Ada yang ingat nggak? Imam Sakhawi. Dia menulis kitab tentang tahrij itu, dia modelnya itu dia sampaikan hadisnya, lalu di bawahnya dia beri ulasan yang bermasalah saja, yang bermasalahnya saja.
Jadi menyelesaikan masalah yang ada pada hadis itu, baik secara sanad maupun matan gitu. Jadi dua tiga paragraf selesai takhrijnya gitu. Langsung dia bilang hadis ini sahih, walaupun ada perawi yang bermasalah di dalamnya, tapi itu dapat diverifikasi. Kemudian ada sekian jalur sanadnya, dia sebutkan demikian. Tentu berputar pada 3 hal itu kan ya, kualitas, kuantitas, dan sumber gitu. Ada yang kedua, menakhrij itu ya fokus pada skemanya saja. Kalau yang punya saya itu TMT3 itu yang fokus pada skemanya, Pak. Jadi skema itu sudah menggambarkan 3 hal tadi, yaitu kualitas sanad, kuantitas sanad, dan sumbernya gitu. Yang Pak Reza itu kursus yuk, kursus Pak Reza. Semua harus bisa di model Pak Reza gitu. Kang Ilan agendain tuh. Siap, Boleh. Pak. Siap. Boleh. Kalau yang itu Pak Dekan itu sebetulnya dikembangkan juga sambil mengajar di fakultas kita. Sehingga itu kalau analisanya benar, ada TMT3 itu kan tashih, muqaronah, tahlil, kemudian tarjih dan tahkim itu. Jadi kalau itu diikuti langkah-langkahnya, maka sanad dan matannya sebetulnya yang akan digali itu. Bahkan sampai kita bisa menentukan mana matan yang lebih sedikit, yang lebih orisinil lah dibanding matan yang lain, mana yang riwayat bil makna. Ada yang panjang, yang umumnya dilakukan itu ya 3 langkah besar itu, tawsik, tashih, dan darajatul hadis. Nah, saya juga mengikuti 3 langkah itu kalau dalam mengajar. Tapi kalau umpamanya ingin singkat langsung hasilnya, bisa dengan skema itu. 3 langkah besar itulah yang paling umum digunakan di timur, di sarjana timur. Yaitu tausik itu untuk menentukan kuantitas sanad, tashih itu untuk menentukan kualitas sanad, darajah adalah sebagai kesimpulannya. Ada yang lebih panjang lagi, yang Eropa, yang Barat itu. Yang Barat itu yang isnad ummatan, common link. Seperti Pak Kamarudin Amin, beliau satu hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu beliau sampai 600 halaman satu hadis. Nah, kalau ya karena mereka menghindari isnad kumatan itu kan menghindari sanad. Tapi melihat siapa sumber yang lebih tua gitu. Tetapi melihat setua apa sumber itu menggunakan sanad. Nah, itu ada empat model itu gitu, 4 model itu. Nah, model yang kelima yang lebih enak sebetulnya menggunakan hasil penelitian orang lain. Jadi kalau sudah ditakrid orang lain, kita kutip gitu. Sehingga ketika kita ditanya bertanggung jawab, ini hadisnya kualitasnya gimana? Oh, saya ngutip dari hasil orang lain. Ya, itu juga tidak ini bagus juga, asal kita pandai memilih hasil takhrij siapa gitu. Begitu Pak Dekan? Luar biasa ya. Ini sangat mencerahkan ya. Terima kasih Pak Dr. Reza. Silakan dan dibatasi Pak Ilan sampai jam berapa, jangan sampai tembus zuhur lagi kayak kemarin. Kan Kang Nasir barangkali ada. Oh boleh Pak. Jadi pertanyaannya gini Pak, kan Nasir tuh udah nyoba bikin Pak yang tentang untuk Bapak Wahyu. Kan Nasir udah bikin jurnalnya. Cuman Nasir udah nyoba
agak mirip sama teman-teman, cuman kata Bapak tuh ada kesalahan. Nah, Nasar tuh ingin lanjut ke yang lain, cuman kan karena masih ada kesalahan, Nasar juga agak nggak kurang paham sih maksudnya kesalahannya di mau nanya ke Bapak aja, kalau untuk tesis ke depannya tentang judul Nasar masuk nggak ya kayak jurnal apa tesis Nasar tuh judulnya studi hadis Bukhari 5892 mengenai memelihara janggut di laki-laki muslim di zaman modern. Apa ini bisa termasuk ke dalam judul tesis ya Pak ke depannya untuk diluasin? Itu sih Pak. Yang saya dulu ya, apa namanya, udah nggak ada, udah tidak ada kesalahan terakhir. Gitu Pak. Bentar, yang ini kan hanya ini kan, Oh iya Pak. iya, hanya ini aja teknis ini kan, ya, hapus gitu ya. Oh iya Pak. Tuh, terus ininya, oh ininya ini belum ini nih, belum pakai Mendeley. Oh baik Pak. Nah ininya, kalau ini mah belajar ke apa? Bisa pakai manual tadi atau bisa pakai Mendeley ininya nih. Jadi kalau bertanya ke teman-teman sisi mananya pasti teman-teman juga ngabarin itu. Ininya kan belum pada aktif tuh. Tuh. Oh iya Pak. Ya. Tuh gitu. Itu aja teknis itu. Silakan Pak Dokter Eja. Baik, apakah artikel ini bisa jadi tesis? Nanti tergantung studi pendahuluan yang dilakukan. Apakah memang studi pendahuluannya itu menemukan segmen yang berbeda, yang itu standarnya kalau di tesis kan analisis, tidak boleh hanya deskriptif. Nah, kalau umpamanya ada hadis di Bukhari lalu kita deskripsikan sarahnya, maka itu belum pada level tesis. Jadi kalau tesis, lakukan studi pendahuluan terhadap topik yang sama, kemudian petakan mana segmen yang menjadi bagian kita, lalu dipetakan juga analisis apa yang bisa dihasilkan dari studi pendahuluan itu. Jadi kawan-kawan semuanya mohon maaf, untuk mencari topik tesis itu, kalau saya sering menyarankan demikian, lakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu kalau dia kajian pustaka, maka kita melakukan studi pendahuluan terhadap beberapa literatur, kita uji gitu. Dengan membaca, kemudian mencoba menganalisa, ternyata tidak bisa kita jawab, maka itu menjadi masalah. Kalau dia kajian lapangan, maka boleh dilakukan kajian pendahuluannya itu dengan survei kecil-kecilan dulu gitu. Surveinya ya bisa langsung, bisa tidak langsung. Ketika kita melihat ada hal yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah, maka itu menjadi masalah. Atau fakta di lapangannya itu menunjukkan hal-hal yang baru, yang fenomenologi, nah itu menjadi kekhasan dari kajian lapangan gitu. Jadi tergantung itu. Oke, terima kasih Pak Reza. Pak Kang Ilan azan loh, udah azan. Ya. Ah, Selesai udah ini.
Ya pokoknya mah pas begitu azan otomatis berakhir lah kan gitu ya. Jangan kayak kemarin nggak enak tuh. Siap. Gini, itu kan Bapak yang sangat standar banget ya. Apa yang kita kerjakan ini nggak sia-sia. Bahwa kayak punya Salman aja di jurnal standar Bapak yang rintisan ini udah bisa terbit gitu ya. Udah bisa terbit. Tetapi ya kita harus berpretensi mendiskusikannya dengan mitra siapa untuk berorientasi pada dengan Pak Reja itu udah terlalu tinggi juga sebenarnya gitu kan, karena itu Sinta 2, premnya Sinta 2 kan, nanti coba yang Sinta 5 gitu ya, Sinta 4 sebagai permulaan gitu ya. Semuanya itu nggak sia-sia. Sebagai sebuah manuskrip adalah sebuah kekayaan. Punya Salman juga sudah bisa terbit minimal di jurnal Bapak kan gitu ya. Tapi terus jangan harus haus terhadap next-nya apa. Next-nya itu misalkan ya sudah paper yang ini udah, berikutnya akan saya kembangkan pada wilayah apanya, kayak begitulah ya. Nah itu barangkali ya, Pak Reja atur nuhun. Saya juga menyimak kan, kita saling berdiskusi. Dari Bapak terima kasih, mohon ditutup oleh moderator secara resmi, udah azan nih. Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak semua, Pak dosen, Pak Wahyudin, dan Pak Reza atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa lebih mengembangkan lagi, dan tentu ini menjadi bahan untuk penulisan tesis nanti. Jadi tidak hanya sampai jurnal artikel ini, tapi juga ya sampai tesis nantilah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ternyata Pak Wahyudin kayaknya nebak hati saya. Saya hampir berkata, sia-sia berarti saya nulis. Ya setelah penjelasan Pak Reza tadi, kayaknya saya agak salah langkah. Tapi ternyata kata Pak Wahyudin tidak sia-sia, nanti bisa dibelokkan kemana lah mungkin gitu ya. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, atur nuhun semuanya. Pak Dr. Reza izin ya, saya duluan ya.